Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk feminim, situasinya dan di bawah alam sadarnya feminim, dan juga perasaannya feminim ke maskulin, yang mana feminim sudah mulai bisa mengendalikan diri dan lebih legowo menerima kekalahan tentang melepaskan maskulin. So, di sini kita akan mengambil di bawah alam sadarnya feminim. Insyaallah ini bisa resonate, dan aku selalu ingatkan, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Tarot hanya sebagai payung sebelum hujan prediksi kita, agar apa yang terjadi di saat nanti tidak baik kita perbaiki dengan niat baik dan juga ibadah kita pastinya kepada Allah pencipta kita. So, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insyaallah apa yang kita dapat hari ini menjadikan pelajaran buat kita, dan kebaikan jangan membuat kita menjadi angkuh dan sombong, dan juga keburukan jangan membuat kita menjadi pesimis dalam mencari perbaikan. So, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Oke, kita mulai ya, feminim. What do you tell to masculine, please? Ya Allah, izinkanlah aku mengambil di bawah alam sadarnya feminim. Wow, Six of Swords. This is good. Starting with the Six of Swords. So, feminim mengatakan aku sudah siap untuk meninggalkan, untuk menuju the journey-ku, menuju kedamaianku, menuju pendampingku. Ya, ini bisa dengan spiritual ataupun dengan pemikiran, yaitu dengan konseling. Ya, kalian butuh pembimbing dan kalian siap ya untuk menuju sesuatu perubahan. Dan di sini kamu mengatakan ingin move on. Ya. Dari gairah kamu yang selama ini digantung untuk menghasilkan kehidupan baru dengan maskulin, tapi kamu akhiri dan kamu tinggalkan terutama tentang seksual. Di sini kamu coba untuk berdamai, coba untuk meninggalkan sesuatu yang tidak membuat kamu tenang dan damai, dan kamu juga coba untuk menjaga jarak dengan si maskulin. So, feminim mengatakan aku sudah siap untuk move on, dan aku sudah siap untuk meninggalkan sesuatu yang tidak membuat aku bahagia. Feminim to masculine, please. Walaupun terkadang aku masih mengingat perasaan aku kepada kamu. Di sini aku merasa bersalah meninggalkan hubungan ini, tapi aku tidak mempunyai pilihan untuk meninggalkan hubungan ini. Terasa berat bagiku untuk move on darimu, dan aku merindukan tentang kamu, tapi aku takut untuk berdamai, untuk menuju journey-nya bersama kamu, karena banyak sekali persoalan yang membuat aku tidak bahagia. Di dalam tidurku aku tidak tenang, memikirkan gimana caranya untuk move on. Karena di sini aku gelisah dan depresi, tidak merasa nyaman dengan perasaanku sendiri terhadap hubungan ini, karena selama ini aku selalu digantung oleh kamu, dan kamu selalu merahasiakan hubungan kita dan menjadikan hubungan ini tanpa status. Di sini aku berpasrah diri, memulai kembali kehidupanku. Walaupun sulit aku meninggalkan kamu, tapi aku rasa ini adalah jalan terbaik. Aku korbankan perasaanku untuk tidak memberitahukan kepada kamu, terutama tentang hasratku, gairahku ke kamu, yang selama ini
Aku telah banyak berkorban dalam spiritualku untuk menunggu kamu. Terlalu banyak penunggu dan penantianku yang membuat aku gelisah dan tidak happy. Terutama aku merasa takut meninggalkanmu, tapi aku juga takut menyimpan perasaanku yang selalu aku sembunyikan, sehingga aku merasa aku mengorbankan keberanianku sendiri, yaitu dengan menjaga jarak sama kamu saat ini, karena aku berserah diri dan memulai sesuatu yang baru dengan spiritualku, karena aku ingin bahagia. Aku ingin harapanku kembali datang, kebahagiaanku terutama untuk anakku yang sudah menikah ataupun yang sudah punya anak. Aku harus bisa bergairah untuk membahagiakan, memberikan semangat, harapan untuk diriku dan juga anakku. Di sini memang aku gelisah dan takut sekali, di mana aku menjaga jarak dan juga aku menjadi seseorang yang menggantung perasaanku sendiri untuk kemenanganku, dan aku banyak mengorbankan tentang spiritualku, sehingga aku merasa hubungan kita digantung hanya karena hubungan cinta segitiga. Aku tidak nyaman. Aku takut dengan cara move onku, tapi aku lebih takut dengan cara tidak nyamanku bersamamu, dengan digantungnya hubunganku dan perasaanku, terutama hasratku. Sini aku pasrah membangun kembali kehidupanku dengan spiritualku, terutama aku ingin menjadi penyemangat untuk harapanku, untuk anakku ataupun keluargaku, karena aku mau tidak mau memanipulasi perasaanku sendiri, yaitu dengan kebahagiaanku. Aku harus hadapi ketakutanku, pengorbananku. Aku harus hadapi. Aku tahu kamu masih memantau aku. Aku tahu kamu masih menginginkan kembali padaku. Dan aku tahu kamu akan kembali dengan manis bibirmu untuk membuatku percaya dan menunggu kamu lagi. Tapi di sini aku berkomitmen dengan diriku. Aku percaya apa yang kutanam itu yang aku tuai. Kebaikan mendapatkan kebaikan, keburukan akan mendapatkan keburukan. Selama kamu berselingkuh di belakangku karena sikap bebasmu, karena inginnya kebebasan dalam sebuah rumah tangga ataupun hubungan, karena aku tahu kamu seseorang berpetualang. Di sini aku mempelajari tutur katamu, setiap ucapanmu, dan aku sangat berhati-hati untuk bisa memegang janjimu kembali. Di sinilah aku pelajari untuk memegang janjiku. Aku bekerja keras dengan karirku dan aku tunjukkan siapa diriku sebenarnya tanpa kamu. Feminim di sini coba untuk membohongi diri sendiri, ya, memulai sesuatu yang baru walaupun dia harus mengorbankan perasaannya, hasratnya dia untuk bahagia. Ketika dia ingin memulai kehidupan yang baru, feminim, banyak ketakutan yang dia alami. Dan ya, dia memberanikan diri mengorbankan segala cara untuk bisa memulai sesuatu yang baru, walaupun dia harus memakai kedok tentang kebahagiaannya. Feminim tidak nyaman dengan move on-nya, tapi lebih tidak nyaman bersama maskulin yang penuh dengan rahasia. Six of Swords.
Feminim menyadari banyak ketakutan pada dirinya tentang perasaannya ketika move on, dengan cara apa dan bagaimana. Tapi dia lebih takut tentang kembali bersama maskulin, karena dia akan menjadi seseorang yang bermimpi buruk dengan perselingkuhan yang terjadi karena kebahagiaannya feminim dikhianati oleh maskulin. Nine of Swords, feminim to maskulin. Exactly, you see that, ya. Yeah. Alhamdulillah, Allah berikan Six of Cups. Aku rindu dengan kenangan kita. Aku ingin kembali, tapi aku gelisah. Aku stres. Jika aku kembali dengan kamu, hidupku lebih tidak nyaman. Hidupku banyak ketakutan. Dan hidupku akan menjadi banyak kelelahan untuk diriku. Sehingga aku diteror setiap malam dengan kenangan manis kita. Tapi lebih sakit ketika aku menyembunyikan perasaanku sendiri tentang sakitnya kamu menduakanku. Banyak gosip yang membuat kita menjaga jarak. Banyak skandal yang membuat kita saling berjauhan. Di sini aku tidak bisa tidur ketika aku mengingat kenangan kita. Tapi aku sadari, aku takut dengan koneksi twin flame kita. Nine of Wands, please. Feminine to masculine. Dalam jaga jarakku sama kamu, aku memberanikan diri tidak ingin berkomunikasi denganmu, karena aku ingin healing. Aku ingin sembuh. Aku ingin berdamai tentang koneksi twin flame ini. Aku sadari, aku rindu tentang koneksi kita, tapi aku takut dan tidak nyaman jika aku memikirkan setiap malam tentang gosip yang beredar dalam hubungan kita. Aku berkorban tentang perasaanku dan spiritualku selama ini. Bahkan healingku pun sempat hancur karenamu. Karena kita sempat kembali, sempat reconciliation, rujuk. Tapi ternyata pengorbananku untuk kembali hanya membuat lebih banyak kehancuran. Sehingga kita banyak argumentasi, banyak konflik dan drama di dalam kehidupan kita. Hubungan kita yang menggantung membuat healingku hancur, perasaanku hancur, dan juga kemenangan dan keberanianku pun hancur. Aku pasrah dari kehancuran ini, dari konflik yang beredar di antara kita, yang terjadi di antara kita, yang terkadang membuat aku takut untuk mengungkapkan perasaan sakitku ke kamu, karena itu hanya membuat jiwaku hanya digantung. Karena aku belajar dari kesalahanku di masa lalu. Di sini aku coba membangun kembali dari kehancuranku. Aku coba memenangkan, coba memberanikan untuk mendapatkan perhatian dari orang banyak, dari orang-orang yang lebih memperdulikanku, dari orang-orang yang lebih menghormatiku, menyayangiku, dan memberikan perhatian untukku, terutama tentang spiritual, yang membantu aku sanggup melewati semua masalah, walaupun aku takut untuk move on. Di sini aku coba adaptasi, dan aku mendapatkan perhatian banyak dari orang-orang sekelilingku. Dan yang ku korbankan bersama kamu telah hancur.
Ini membuat aku konflik batin. Apakah aku bisa move on darimu? Bersyukur aku kepada Tuhan, kepada Allah, karena orang-orang sekelilingku menyayangiku sehingga aku mempunyai kekuatan, mempunyai kemenangan, kesombongan dalam diriku, dalam spiritualku. Aku sanggup berdiri tanpamu. Pesan. Bahagianya diriku saat ini karena aku mempelajari semua dari yang terjadi, drama yang kita alami, keributan, kehancuran, pengorbananku tentang perasaanku yang selalu aku pendam. Kini aku bahagia karena ada seseorang ataupun karirku menghasilkan lebih dari apa yang tidak aku bayangkan. Kehancuran bukan berarti semuanya membuat aku ending dalam hidupku. Dengan spiritual, keikhlasan, ketulusanku, pengorbananku, membuat aku bangga, membuat aku memenangkan permasalahanku yang selama ini aku pendam, yaitu ketakutanku untuk berkata jujur dan mengambil tindakan untuk bisa meninggalkan sesuatu yang buruk yang selama ini aku selalu maafkan, yang selama ini aku selalu memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki, tapi ternyata tetaplah hancur. Perpisahan dan kehancuran ternyata ada hal baik untukku, karena aku belajar tentang spiritual, dan aku berteman dengan orang banyak. Di sini aku mendapatkan perhatian dari orang-orang yang menghargai diriku. Dan aku mendapatkan kebahagiaan dalam karirku. Terutama dengan seseorang yang lebih memahami aku mempelajari semua tentang kerjasama. Entah itu dari karir ataupun hubungan. Seven of Swords. Feminine to masculine. Aku tahu kamu masih memata-matai aku, begitupun aku. Kita sama-sama dalam energi saling memata-matai. Di sini aku membohongi diriku kalau aku tidak ingat kamu. Tapi aku ingat kamu. Tapi bukan berarti dengan ingatku kepada kamu, aku akan kembali sama kamu. Di sini, aku memang munafik untuk bisa move on darimu. Begitupun kamu. Kamu pun munafik ketika kamu meninggalkanku. Kamu memakai topeng. Dan kini, aku mau pakai topeng seperti kamu. Karena aku ingin move on untuk kebaikanku. Di sini aku endingkan permainanmu. Di mana kamu selalu datang dan pergi energinya sesuka hati kamu, aku endingkan. Sudah cukup bagiku. Dengan kisah yang sama. Aku ingin sesuatu yang beda. Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Aku coba dengan introspeksi diriku, banyak belajar tentang spiritual. Dan aku menyadari, semua yang terjadi ini bukanlah kesalahan kamu dan karmik 100%, tapi ada kesalahan pada diriku. Pada akhirnya, di dalam diam kita, aku minta kepada Ilahi untuk memberikan aku kekuatan, ketegasan dalam memutuskan isu-isu di antara kita, terutama tentang kisah masa lalu dengan orang ketiga, dan tentang isu rasa percaya di antara kita. Di sini, aku memutuskan untuk menstabilkan
diriku, untuk bisa mencintai diriku sendiri dan berharap mendapatkan cinta yang lebih tulus mencintaiku. Cinta baru akan datang padaku. Di mana aku memutuskan isu-isu di antara kita, harapanku akan terwujud, cinta baru akan datang untukku, yang lebih tulus, lebih baik untukku. Di sini aku ingin jujur nih dengan kamu. Iya, aku akui, aku masih ingin adanya kesuksesan dalam hubungan Twin Flames. Tapi aku belajar dari kesalahanku di masa lalu ketika kita rujuk. Aku menjaga jarak sekarang darimu. Karena perasaanku hancur sekarang. Semua menjadi konflik batin untukku, untuk kembali sama kamu. Pada akhirnya, aku membangun kembali diriku dalam prinsip yang sangat lemah tanpamu. Aku mulai dengan spiritualku kembali lagi kepada Ilahi. Di sini Ilahi memberikan suatu keajaiban untukku. Ada kesuksesan dari pembelajaran yang aku jalani. Banyak orang ingin bekerja sama denganku dan juga ada seseorang ingin berkomitmen denganku. Walaupun aku harus mengkhianati komitmen kita. Aku banyak takut dan aku juga berpikir ketakutanku tentang gosip di antara kita membuat aku tidak bisa tidur setiap malam. Bahkan aku merasa diteror dalam setiap healingku. Aku banyak ketakutan tentang kata rujuk di antara kita, harapan kita. Karena selama ini cita-citaku kukorbankan hanya untuk bisa memperjuangkan kamu, untuk bisa union. Tapi ternyata itu semua hanyalah kemunafikan. Dan pada akhirnya aku membohongi diriku untuk bisa meninggalkan kamu. So, masculine. This is so deeply, feminim. Dia coba untuk membohongi dirinya, walaupun masih ada koneksi dalam 5D. Tidur. Di dalam mimpi. Dia takut mimpi tentang si maskulin. Dia takut tentang impiannya kembali kepada maskulin, karena apa yang dia cita-citakan selama ini dia korbankan hanya untuk bisa memperjuangkan kebahagiaannya si maskulin, tapi semua hanyalah kemunafikan. Feminim to masculine, please. Express your love, you go ahead and make the romantic gesture. Sudah saatnya feminim mengekspresikan perasaan cintanya untuk orang banyak, yaitu dengan 6 of Wands and 3 of Coins, yang mana mendapatkan perhatian dengan orang banyak dengan bekerja sama, entah dengan karir ataupun hubungan. Karena selama ini hubungannya digantung oleh si maskulin, sehingga feminim mengkhianati komitmennya bersama maskulin. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and fight will bring you romance. Dari kehancuran, feminim memberanikan diri, membangun kembali prinsipalnya melalui spiritualnya kepada Ilahi, sehingga Ilahi memberikan kemenangan, walaupun dia harus mengkhianati komitmennya dengan si maskulin. Optimis selalu, tentang kebahagiaan, the sun, sehingga mendapatkan hasil yang positif. Religious factors. Wow, reconciliation, guys. Forgiving and learning. Dari perpisahan. Past life, oh my god. Feminim belajar optimis
tentang kesalahannya dia meninggalkan dan merasa jauh dari ilahi selama dia bersama si maskulin, sehingga dia menyadari dia harus memperjuangkan lagi spiritualnya dan bisa bangkit tanpa maskulin. Karena di sini ada pelajaran tentang perpisahan dari ada perjalanan twin flames yang mana harus berpisah dulu ya, dan saling memaafkan dan belajar melepaskan apa yang membuat kita bahagia ya ternyata bisa menyakiti kita tanpa kita sadari, karena Tuhan itu cemburu kalau kita terlalu cinta dengan ciptaannya. So di sini dimana kita berpisah dan kita bisa memaafkan dan belajar melepaskan, ilahi akan kembalikan lagi. Tapi memang tidak semua akan bisa kembali ya, tidak semua orang bisa kembali karena ini perjalanan twin flame penuh dengan liku. Tidak semua orang bisa sanggup menjalaninya ya, karena sini ada faktor tentang agama. Ada sebagian memakai ilmu hitam, ada sebagian juga berbeda agama, ada sebagian dari kita ini lupa dengan Tuhan, di mana kita mencintai Dia di awalnya. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat untuk feminim. Jangan pernah takut untuk move on ya, dan jangan merasa bersalah ketika kamu meninggalkan dia. Jangan pernah merasa bersalah kamu mengkhianati komitmennya dia karena dia menggantungkan kamu. Ya, jangan pernah merasa bersalah. Endingkan. Walaupun dia menganggap feminim mengkhianati dia dengan mengendingkan, biarkan. Hanya ilahi yang mengetahui situasi dan juga isi hati kita. So, belajar dari pengkhianatan, kebohongan yang maskulin lakukan. Ya, walaupun kamu harus alami kehancuran dan pengorbanan sia-sia, tapi jangan pernah takut untuk melangkah ketika kamu kembali lagi ke jalan Tuhan. Okay? So guys, thank you so much and take care of you. Don't forget to subscribe, like, and share, and comments ya. Channel aku Lucky Tarot MSN. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.